semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman, Ratna Dewi, ibu dengan 4 orang anak yang tinggal di kota Tangerang Selatan, yang sampai saat ini masih berada di kota Yogyakarta untuk liburan bersama keluarga. Oke, spesial untuk teman-teman, jadi hari ini aku akan jalan-jalan ke Malioboro ya teman-teman, bersama dengan keluargaku. Dan di sini aku menggunakan mobil aja ya, karena memang jaraknya lumayan jauh ya teman-teman, kurang lebih 40 km yang bisa kita tempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya teman-teman. Dan apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Oke teman-teman, jadi ini aku langsung ke area Malioboro yang di 0 km ya teman-teman. Dan ini dia situasinya di pagi hari, kurang lebih jam 9 pagi ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, di situ sudah banyak banget pengunjungnya. Dan di sini aku foto-foto ya teman-teman, ini foto-foto dengan ponakan juga. Dan ini aku lagi menuju ke Istana Negara yang pada waktu itu pernah menjadi Istana Republik Indonesia yang pertama ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri situasinya, ini padat merayap ya teman-teman. Dan untuk tujuan pertama, aku dan keluargaku ini lagi mau ke Museum Benteng Vredenburg ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa masuk dengan biaya 2.000 untuk rombongan, dan untuk perseorangan gitu atau individu 3.000 ya teman-teman. Cukup murah sih untuk biaya masuknya, karena di sini kita bisa mengetahui tentang sejarah ya teman-teman, terutama tokoh-tokoh proklamator dan lain-lainnya. Dan ini untuk area masuknya seperti ini ya teman-teman, dan ini harga tiketnya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ketika masuk teman-teman nggak usah harus tes vaksin dan segala macam, yang penting cuci tangan. Dan ini ketika masuk ya, areanya cukup menarik ya, cukup sejuk. Dan di sini ada kayak sungai kecilnya gitu ya teman-teman. Dan ini penampakannya bangunan di era zaman Belanda ya teman-teman, masih alami banget. Dan teman-teman bisa perhatikan ya, ini ada Ibu Fatmawati ya ketika menjahit bendera merah putih. Terus di sini juga ada kayak perundingan gitu loh teman-teman. Dan menurut aku sih ini termasuk edukasi juga sih buat anak-anak seusia anakku ya, karena mereka jadi tahu tentang sejarah mata uang di Indonesia ya. Terus ada beberapa contoh mesin cetak yang digunakan pada zaman dulu. Terus ini juga ada pengibaran bendera merah putih. Ini juga ada penurunan bendera ya teman-teman pada waktu itu. Terus di sini juga teman-teman bisa lihat ya beberapa contoh mata uang ya yang ada di Indonesia, masa kolonial Belanda, masa kolonial Jepang ya, bangsa asing yang pernah menjajah di Indonesia. Dan untuk pengunjungnya sendiri lumayan banyak ya teman-teman setelah pandemi ini gitu ya. Terus ini ada jas hujan yang dipakai oleh polisi pada waktu itu. Terus ini juga ada mata uang Jepang yang pernah beredar di Indonesia ya, termasuk senjata yang digunakan oleh para pejuang pada waktu itu. Yang lengkap sih ya teman-teman. Jadi di sini kita juga bisa melihat alat-alat kedokteran yang pernah dipakai ya pada masa itu. Nah, seperti mikroskop dan lain sebagainya. Dan ini ada beberapa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh pejuang yang pada waktu itu mengorbankan istilahnya nyawanya ya untuk kemerdekaan ya. Ya ini contoh beberapa pahlawan penerbang di Indonesia. Dan ini juga kita bisa masuk lagi ke lorong selanjutnya ya. Di sini ada diorama tentang peresmian jalur kereta api ya, atau stasiun pada waktu itu. Terus ini ada juga ya situasi upacara bendera. Terus ini alat makan atau tempat makan yang digunakan pada waktu masa penjajahan dulu ya, seperti bakul. Terus ini juga ada sepatu yang digunakan oleh para pejuang, termasuk identik banget ya untuk lampunya itu seperti itu ya teman-teman. Ada keris juga, dan ada juga cangkir ya, jamnya seperti itu, tempat sayur. Dan ini ada mesin jahit juga. Dan ini area yang digunakan untuk berunding ya, termasuk ada sepeda zaman dulu.
Dan satu hal yang menarik ya teman-teman, di sini ada kayak permainan gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita tuh mencet perwakilan RI yang ada dalam perundingan Romroyen misalnya, jadi kita pencet tokoh-tokohnya. Dan menurut aku sih ini bagus banget ya untuk anak-anak ya, terutama anak-anak usia SD maupun mahasiswa ya, karena di sini kita itu bisa banyak belajar ya. Dengan moto museum selalu di hatiku, itu mengingatkan bahwa kalau bisa generasi penerus bangsa itu tidak melupakan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan setelah kita keluar ini, kita foto-foto dulu di sini ya teman-teman. Dan ada lagi sih, sebelum kita keluar kita melihat Indonesia menuju Orde Baru. Dan kita break dulu di sini ya, mainan ayunan, terus kita pesen makan juga ya, karena kita udah lumayan lapar juga teman-teman, muter-muter. Kita pesen soto sama nasi goreng, tapi nggak kita record ya teman-teman. Pokoknya anak-anak cukup terhibur sih atau happy ya, apalagi dengan rutinitas yang mereka biasa jalani setiap hari. Ini cukup menjadi refreshing lah buat anak-anak juga. Di area museum ini juga ada masjid atau musolanya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang beragama Islam bisa istilahnya sholat, menjalankan sholat di sini, sholat 5 waktu, dan tempatnya itu juga bersih sih teman-teman. Jadi di samping kantin, jadi kalau misalnya istirahat kita bisa sholat dulu, habis itu kita makan ya. Meskipun memang menunya cuma sederhana ya teman-teman, nggak sebanyak di wilayah Malioboro. Oke, ini kita lanjut lagi. Di sini ada miniatur tentang Yogyakarta ya, seperti Tugu Yogyakarta, tapi dalam bentuk mininya ada di sini. Ya paling enggak untuk ikon ya bahwa kita itu udah pernah ke Jogja. Dan ini cukup seru juga sih. Dan pas keluar kita itu menunjukkan tiket, jadi nanti kita langsung dikasih kayak kalender 2023 gitu teman-teman. Lanjut lagi kita ke area Malioboro ya teman-teman. Ini ada pasar sore, terus ini ada Hamzah Batik, tapi aku tuh nggak beli-beli ya teman-teman, pokoknya cuma lihat-lihat aja. Dan di sini ada pasar Beringharjo yang terkenal ya teman-teman. Pokoknya di pasar ini teman-teman bisa beli apapun ada, dari mulai baju, mainan anak, sampai kebutuhan sembako ya teman-teman. Dan di sini ada mainannya seperti ini, terus ada pengamen. Kalau pengamen di Jogja tuh nggak asal nyanyi ya teman-teman, mereka tuh kayak punya apa ya, emang punya bakat gitu ya. Jadi nyanyinya itu benar-benar bisa memikat para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk mendengarkan lagu-lagu mereka. Dan yang menjadi bikin kangen gitu ada andong, terus ada juga becak ya teman-teman. Di sini juga ada musisi lama ya yang menyanyikan lagu-lagu legendaris gitu teman-teman. Nah pokoknya inilah yang kadang membuat kangen ya kepada kampung halaman ya. Tapi untuk perubahan yang aku rasakan ya sekarang tuh daerah Malioboro lebih rapi gitu ya teman-teman, karena memang untuk pedagang yang ada di sepanjang jalan itu dipindahkan ya, sekarang nggak di sini lagi ya teman-teman. Tapi untuk becaknya itu udah beralih menjadi becak motor semua, tapi nggak apa-apa sih, masih oke ya teman-teman. Di sini juga dijual kayak minuman gitu ya, tapi aku nggak beli ya teman-teman. Ini dia ada juga untuk Trans Jogja ya teman-teman, jadi kayak model Transjakarta gitu. Jadi kita beli ya tiket dulu, baru kita bisa naik ya sesuai dengan zonanya ya, sesuai dengan jalurnya maksudnya. Dan di sini aku istirahat dulu sebentar ya sambil menikmati lagu yang tadi diputer ya, maksudnya lagu yang dinyanyikan oleh para musisi. Dan lanjut lagi kita ke Malioboro Mall ya teman-teman. Sebenarnya kita tuh nggak mau beli apa-apa ya, karena kayak kita tuh cuman refreshing aja ya. Jadi di sini tuh kita lihat-lihat aja untuk kayak kerajinan batik-batik, terus pameran batik gitu loh teman-teman, yang ada di bawahnya. Terus kita ke atas ke lantai 3 ya, dan di sini kita lihat-lihat mainan ya anak-anak gitu. Dan anakku lagi-lagi beli lato-lato lagi ya teman-teman.
Nah kalau di sini itu harganya 15.000, tapi dilihat dari segi kualitasnya, terus dilihat dari barangnya lebih bagus sih teman-teman. Dan di sini juga ada kayak squishy gitu, terus pokoknya kayak aksesoris yang digemari para ABG gitu loh teman-teman sama anak-anak. Dan anakku tuh beli kayak squishy gitu juga, terus sama lato-lato lagi. Liburan ini memang cukup banyak ya untuk para pengunjungnya ya, baik domestik maupun internasional. Yang penting kita tetap prokes ya teman-teman, dan kita sehat selalu. Dan ini aku tertarik di sini nih teman-teman. Dan terakhir kita ke Hamzah Batik, lihat-lihat batik, tapi kok harganya tuh mahal-mahal banget ya. Jadi kita lihat-lihat proses pembuatan batik tulis seperti ini ya teman-teman. Nah ini kalau udah jadi bisa berkisar antara 1.500.000 sampai bahkan 5 juta rupiah. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk vlogku di Malioboro ya teman-teman. Semoga bisa mengobati rasa kangen kepada kampung halaman. Sampai berjumpa kembali di vlog selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan. See you next video. Assalamualaikum.